Perempuan Bersuara. Bersama saya, Alia, dan ditemani kawan saya, Nikman Nurin. Nah, teman-teman, podcast kali ini adalah pertama kalinya yang diselenggarakan oleh FKP atau Forum Kajian Perempuan. Dan nantinya kita akan membahas mengenai isu perempuan dan isu lainnya. Iya, wah menarik sekali nih ya sepertinya. Iya, Karena membahas isu-isu gitu ya, lagi hangat gitu. Tapi isu yang sekarang lagi hangat itu kan mengenai kekerasan, Kak. Nah, kalau definisi kekerasan itu sendiri, Kak, tahu nggak sih? Kalau menurut sumber yang saya baca itu ya, Al ya. Nah, jadi definisi kekerasan terhadap perempuan itu adalah setiap tindakan publik atau pribadi dari kekerasan berbasis gender yang telah mengakibatkan atau kemungkinan besar dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual, dan atau psikologis seperti itu. Oh, berarti kalau gitu memang dampaknya bisa fisik maupun psikis ya, Kak? Iya. Dan untuk psikis itu sendiri bisa menurunkan kepercayaan diri, juga bisa stres, bahkan depresi ya? Iya, itu diakibatkan karena trauma itu sih. Oh gitu. Tapi kalau gitu, misalnya kita yang kena kekerasan itu kita harus ngapain dong, Kak? Oh, kalau itu sih kita harus punya self defense ya, enggak sih? Mungkin kalau bagi kawan-kawan yang belum tahu ini kan ketika kalian mengalami kekerasan itu kalian akan mengalami suatu kondisi yang mana itu diam dan nggak tahu harus mau ngapain. Itu Iya, nge-freeze gitu iya, kayak? kita biasanya itu menyebutnya nge-freeze Nge-freeze ya? gitu. Nah, kalau kalian belum tahu seperti itu ya, nah mungkin setelah kalian menonton video ini kalian bakal tahu bagaimana langkah-langkah ketika kamu mengalami Kekerasan seksual ya, tindakan yang harus Anda lakukan seperti itu ya. Jadi ketika itu kalau menurut yang sumber yang saya baca itu yang pertama kita harus mengatakan tidak untuk ajakan yang mungkin itu kurang nyaman bagi kita ya, atau mungkin oh ini kayaknya nih menjerumus ke hal-hal yang nggak baik nih, ataupun nanti nggak beres nih gitu. Nah, kita harus kayak main feeling sih, kayak tingkat kepekaannya harus Mainkan gitu ya. dimainkan lagi gitu. Nah, terus juga sama ini sih self defense. Nah, self defense itu buat cewek-cewek nih, beberapa perempuan di sana itu penting banget nih belajar karate gitu ya, karena mungkin nanti kalau kalian di jalan itu lagi apa ya, ditowel orang gitu, nah itu tadi itu bisa refleks untuk membela diri kalian seperti itu. Berarti poinnya itu yang penting kita bisa lebih berani gitu ya? Ya, bisa lebih berani gitu. Dan ketika kalian sudah mengalami itu, jika kalian merasa sudah siap, itu kalian bisa bercerita kepada orang terdekat, teman kalian atau orang yang kamu percaya gitu. Karena aku yakin sekali sih untuk memendam cerita itu sangat sakit sekali. Kamu sebisa mungkin kalau kamu sudah siap itu bercerita kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang kamu percaya seperti itu. Nah, ketika kamu sudah bercerita kepada teman itu, terus mungkin kamu kayaknya gue perlu nih bantuan Kayak psikolog gitu ya, orang yang memang orang yang ahli gitu. Nah, kalian datang aja ke psikiater atau psikologis biar bagaimana caranya memulihkan mental gitu sih, mental kalian gitu. Ya benar banget. Kebetulan kemarin kita juga habis merayakan 16 HKTP ya, Kak. Iya. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan nih ya. Iya, nah kemarin itu kebetulan emang waktunya itu 16 hari ya, Kak. Iya. Dari 25 November sampai 10 Desember. Iya. Kira-kira kenapa sih kak kok waktunya itu 10 Desember sampai 10 Desember? Oh iya, emang itu menjadi simbolik, Kak. Iya. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu termasuk dengan pelanggaran HAM, makanya sampai 10 Desember itu. Oh iya, seperti itu ya. Ya, jadi kekerasan maksudnya itu kekerasan Terhadap terhadap perempuan. perempuan itu juga dimasukkan dalam pelanggaran HAM. Iya, seperti pastinya. itu. Karena dulu itu memang kekerasan terhadap perempuan itu dianggap hal remeh dan itu memang sudah biasa gitu ya. Kayak diwajarkan gitu ya, Kak. Adat istiadat seperti itu ya. Iya. Nah, Kak, tapi kalau gitu kekerasan terhadap perempuan itu apa aja sih sebenarnya? Oh itu Banyak ya, Iya, kayak banyak sih. misalnya pemerkosaan, dan juga Jadi, pemaksaan perkawinan itu Iya, termasuk juga ya, iya. catcalling juga ya. calling itu juga. Jadi Tapi kalian itu pernah nggak sih catcalling gitu, mendapatkan udah catcalling gitu loh? catcalling gitu ya. Pernah sih kayak di jalan gitu. Terus Itu gimana nih responnya?
atau mungkin Kak Ancus bisa berbagi pengalaman buat teman-teman juga yang mungkin pernah merasakan mendapatkan catcalling juga bingung harus ngapain nih. Iya. Mungkin Kak Ancus bisa bercerita nih pengalamannya. Iya sih. Jadi pada saat itu malam kan itu habis rapat nih, rapat gitu. Nah saya boncengan sama teman saya. Terus gimana nih? Nah itu lampu merah, di lampu merah itu ada ada kayak sampingan gitu sama mobil itu. Terus itu jadi si pelakunya itu kayak tatapan yang mengintimidasi, tapi mengintimidasi yang punya hasrat seksual seperti itu. Iya, benar banget. Jadi terus kayak posisi maju nanti juga salah karena bukannya tuh ada motor, mau belakang juga. Akhirnya kan kita kayak, aduh gimana nih? Iya kayak jadi nge-freeze gitu ya, bingung. Iya nge-freeze gitu, terus akhirnya udahlah gitu. Kan kita kalau mau ngalah juga takutnya nanti dia malah narik kita dari ini. Akhirnya ya udah tidak menghiraukan gitu ya. Jadi ya nggak peduli lah. Tapi emang benar sih Kak, jadi tindakan catcalling itu kan banyak variasinya ya, bisa cuma menatap dengan intimidasi, juga manggil-manggil gitu ya Kak. Nah mungkin teman-teman yang pernah mendapatkan catcalling dan pada saat itu mungkin teman kita yang melakukan itu dan kita mungkin berani, kita bisa aja langsung menegur gitu ya Kak. Tapi kalau pada saat itu yang melakukan catcalling kepada kita itu banyak orang dan kita memang sendirian, ya mungkin kita bisa mengukur kapasitas kita ya Kak. Mungkin lebih baik kita jangan hiraukan gitu ya, karena demi keselamatan kita sendiri juga. Seperti itu sih, ya, jadi mengukur kemampuan kita sendiri. Nah terus kalau misal nih kan tadi kita yang mengalami nih, bagaimana sih kalau ketika kita mendapati teman kita itu mengalami kekerasan seksual? Oh gitu. Nah kebetulan kalau gitu itu kita yang pertama kali harus dilakukan itu mendengarkan ceritanya sih Kak. Karena orang-orang yang mendapatkan kekerasan seksual itu kan pasti dia merasa sedih gitu. Jadi dia butuh teman untuk bercerita. Jadi kita harus menjadi teman untuk dia bercerita gitu. Dan setelah itu kita juga harus menjaga kerahasiaan dari teman kita yang mendapatkan kekerasan itu. Nah setelah itu bisa seperti yang Kakak Ancus tadi bilang, mengatakan korban itu ke orang yang lebih profesional seperti psikolog atau psikiater. Juga kita juga bisa mengajak korban itu dengan kegiatan yang positif supaya kan nggak berlalu terus gitu loh. Iya. Nah, mungkin udah kita cukupkan aja ya Kak bincang kita. Nah Kayaknya udah cukup deh. Iya dong, teman-teman bisa mengikuti kita ya nanti di segmen selanjutnya.